Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, good people. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang desain grafis. Kita akan kembali ke desain grafis menggunakan software desain. Siapa saya? Perkenalkan, saya adalah Muslim Putra, kelahiran Januari 94. Saya tinggal di Lipursari, Laksono, Wonosobo. Ada yang dari Wonosobo? Ada. Ya. Sama Laksono jauh nggak? Enggak jauh. Ya, kapan-kapan mampir ke rumah. Iya. Jadi Kita buat kesepakatan ya. Ketika bersama saya, kita berangkat. Setelah itu belajar, istirahat, pergi. Setelah itu kita kembali lagi. Sepakat? Ya. Udah cuman kayak gitu. Lalu untuk HP tolong dimatikan. oh ya. Setidaknya di silent aja. Barangkali ada yang penting, nanti nggak apa-apa diangkat. Tapi kalau bisa lebih memprioritaskan kelas, kita fokus sama yang ada di kelas dulu, gitu ya. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai ke kegiatan kita, teman-teman pasti di pertemuan sebelumnya bersama instruktur sebelumnya sudah mengetahui tentang K3, ya kan? Ya. Jadi kita harus mengutamakan tentang keselamatan dan kesehatan. Nah, untuk K3 di ruang komputer, itu yang perlu diperhatikan adalah cek kalibrasi perangkat dan peripheral sebelum digunakan. Ya, seperti tadi, sebelum kita menyalakan komputer, tadi kan kita udah cek dulu, ya kan? Apakah soket-soket kelistrikan sudah masuk semua atau mungkin goyang, ya kan? Lalu pastikan kenyamanan teman-teman semua. Jadi posisinya yang ergonomis, itu kursinya itu kan bisa di setel ya. Ya. Kalau kurang tinggi bisa dinaikkan lagi, nggak apa-apa. Ini cukup ini. Ya. Jadi kalau bisa itu kondisinya yang nyaman. Siku 90 derajat, lalu posisi mouse yang sejajar gitu. Silakan kedipan mata dan atur konsentrasi karena presentasi ini padat informasi. Gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke materi memilih perangkat lunak desain grafis sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah kode program pelatihan. Kode ini berdasarkan dari klasifikasi baku lapangan kerja Indonesia. Lalu ini adalah unit kompetensinya, mengoperasikan perangkat lunak desain. Nah, ini tidak perlu saya bacakan, teman-teman sudah bisa baca semua ya. Ya. Lalu tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan mampu membedakan macam-macam kebutuhan dasar desain dan manfaat memilih dan dapat memilih perangkat lunak yang sesuai. Maksudnya nanti teman-teman bisa memilih mau mengerjakan apa pakai software yang mana gitu ya. Karena semakin kita matching sama kebutuhan kita menggunakan softwarenya itu akan semakin cepat gitu. Manfaat pembelajaran, manfaatnya adalah berguna untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam melakukan pekerjaan desain grafis. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada yang udah dapat gambaran belum? Mas siapa? Mas Ivan ya? Mas Ivan udah ada gambaran nggak ini? Berguna untuk mengefisiensikan waktu dan tenaga dalam melakukan pekerjaan desain grafis. Sudah. Misalnya gimana? Misalnya efisiensi waktu itu adalah kita melakukan pekerjaannya itu bisa lebih terarah gitu, lebih cepat. Ya, luar biasa sekali. Benar. Ketika kita menggunakan software sesuai kebutuhan itu akan lebih cepat pekerjaan, ya kan? Ya. Mas Adit, ada gambaran misalnya itu pekerjaannya seperti apa? Pekerjaan desain grafis? Ya, maksudnya perbedaan pekerjaannya itu misalnya pakai software apa untuk mengerjakan apa gitu. Ada gambaran belum? Vektor menggunakan CorelDRAW. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Adit. Nah, ini memilih perangkat lunak sesuai kebutuhan. Nanti akan saya jelaskan. Tadi Mas Adit sudah menyebutkan bahwa
kita bermain vektor menggunakan apa Mas tadi? CorelDRAW. Ya, CorelDRAW. Klarifikasi dasar. Pada umumnya, kebutuhan desain grafis untuk percetakan ataupun flyer digital bisa diklarifikasikan hanya berbasis pada 3 jenis pekerjaan, yaitu gambar berbentuk pemetaan piksel atau bitmap, garis dan kurva atau vektor, tata letak atau layout. Pada pertemuan kali ini kita akan meng-highlight bitmap dan vektor terlebih dahulu ya. Ada gambaran nggak Mas? Mas Dani? Iya. Ada gambaran nggak? Ini maksudnya klarifikasi dari 3 jenis pekerjaan ini. Nah itu pemetaan piksel itu apa? Kenapa ada vektor? Kenapa ada layout? Gitu ada gambaran nggak kira-kira? Atau masih bingung? Masih bingung. Masih bingung ya? Ya baik, kita lanjut. Jadi seperti ini. Apa itu bitmap? Apa itu vektor? Paling mudah seperti ini. Bitmap adalah jenis gambar digital yang terdiri dari pemetaan piksel. Jadi titik-titik warna itu banyak sekali jumlahnya. Nah, jumlah dari bitmap itu sudah ditentukan sejak pertama gambar itu dibuat. Misal nanti kita menggambar menggunakan CorelDRAW tadi yang disebutkan Mas Adit, atau menggunakan Adobe Illustrator, atau menggunakan Photoshop. Nah, ketika kita ekspor atau kita simpan menjadi sebuah gambar, itu kan menyimpannya nanti udah sesuai ada ukurannya, ya kan? Misal ukurannya 1080 kali 1920 gitu kan. Nah itu ketika sudah keluar seperti itu udah nggak bisa diperbesar lagi. Ada gambaran? Ada. Nah ini contoh dalam satu pixel ada 16 bit. Maksudnya dalam satu kotak itu ada 16 warna gitu ya. Ada 16 pemetaan warna. Nah buat contoh lagi, kalau kita mendekati proyektor seperti ini akan kelihatan, ya kan? Di sini akan kelihatan kotak-kotak. Nah ini adalah yang disebut dot per inch, maksudnya dalam 1 inci nanti ada berapa titik gitu. Nah biasanya 72. Lalu di sini ada kamera. Tadi kan itu kalau kita menggambar ya menggunakan komputer. Nah bagaimana kalau kita menggambar gambar asli, misal pemandangan, foto, ya kan? Nah itu sama aja. Kamera langsung mencetak di prosesornya itu, ukurannya sudah disesuaikan, ya kan? Misal ada 1080, ada 4K, ya kan? Nah itu ketika sudah keluar seperti itu udah nggak bisa diperbesar lagi. Kalau diperbesar pecah. Ada gambaran Mas Ivan? Ada ya. Nah itu makanya kamera itu macamnya banyak banget. Mulai ada dari kamera HP, kamera konsumer, kamera jalan-jalan gitu ya. Lalu kamera semi profesional, kamera profesional, sampai kamera medium format. Tujuannya itu nanti kalau buat bikin foto yang besar itu nggak pecah. Misal di sini ada medium format, misal Fuji film GFX 100 gitu, itu bisa sampai 100 megapiksel. Nah itu kalau kita cetak menjadi banner itu nggak pecah, gitu ya. Beda kalau kita pakai HP, dia udah sensornya kecil, megapikselnya kecil. Itu kalau moto nanti dikasih di banner pecah, gitu ya. Nah itu adalah vektor, itu adalah bitmap, gitu ya. Itu bitmap. Selanjutnya, nah ini kalau vektor itu ketika kita gambar outputnya khusus file vektor. Jadi antara file bitmap dan file vektor itu outputnya nanti berbeda banget. Nanti kita sebutkan. Misal foto itu filenya apa? Foto. Bitmap. Filenya outputnya namanya titik apa? JPG. Apalagi? JPG. Apalagi luar biasa? PNG, ya benar banget. Nah itu yang file JPG, PNG itu kalau dimasukkan ke dalam software seperti ini, ya kan? Ya. Atau kita melihat di HP aja kan, kalau kita zoom pasti seperti ini, ya kan? Pecah. Nah ini ada contoh. Ini sebelah sini adalah file vektor, sebelah sini adalah file bitmap. Yang sebelah kanan itu adalah file bitmap. Ini sama-sama kita masukkan ke software pengolah vektor. Nah ini di sini di zoom sampai 1200%. File vektor masih tegas, masih seperti saat membuat.
sedangkan file bitmap itu udah pecah, gitu ya. Ya. Nah, untuk output atau format file vektor itu nanti berbeda. Kita lanjut. Kenapa dan untuk apa? Ya tadi sudah disebutkan. Bitmap memiliki kompresi yang ringan, yang artinya sangat cocok untuk kegiatan instan seperti file sharing. Lalu foto dengan format kompresi JPG, PNG atau GIF, gitu ya. Nah, kesimpulannya kalau kita upload di Instagram pakainya apa? Bitmap atau vektor? Bitmap. Bitmap ya. Nah, itu kan JPG atau PNG, gitu. Sedangkan vektor berbasis garis dan kurva, sangat cocok untuk pekerjaan dengan detail yang tinggi, yang tidak membutuhkan terlalu banyak gradiasi warna, seperti ilustrasi, logo, branding, billboard, leaflet, dan produk yang sejenisnya. Selain itu, vektor memiliki kelebihan file yang ukurannya kecil, dapat digunakan dalam kebutuhan dengan ukuran besar tanpa mengurangi kualitas. Nah, ini yang dimaksud tadi. Nanti file vektor itu ada yang keperluannya untuk diedit lagi. Misal tadi itu apa? CDR sama AI, ya kan? Nah, kalau ada file namanya .ai atau .cdr, itu artinya file vektor yang ditujukan untuk nanti diedit lagi. Tapi kalau untuk distribusi, misal saya bikin nih, nanti mau tak kirim ke tempatnya Mas Dani. Nah, itu nanti pakainya bukan CDR atau AI karena dia klien, ya kan? Kalau untuk sharing, kalau kita mau menggunakan file vektor untuk sharing agar menunjukkan pekerjaan kita itu udah bagus gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan EPS ataupun PDF, gitu ya Mas? Kita lanjut. Nah, perangkat lunak setelah mengetahui dasar kebutuhan desain, maka saatnya memilih perangkat lunak yang tepat. Memilih perangkat lunak perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah situasi dan kondisi, pertimbangan kebutuhan, pertimbangan keselarasan kerja. Misal untuk belajar kayak gini, kita beli software harganya 27 juta, mahal nggak kira-kira? Mahal ya. Nah, jadi kita bisa milih software yang murah gitu, atau mungkin gratis gitu. Terus selanjutnya, nah ini apa aja software untuk bitmap? Di sini ada Adobe Photoshop. Ini adalah contoh yang dibuat menggunakan Adobe Photoshop, gitu ya. Misal di sini ada adjustment warna. Jadi dia cuma mengedit warna saturasi gitu aja. Nah, itu pakai Photoshop karena itu adalah bitmap. Lalu manipulasi. Nah, ini adalah seni digital ya. Kita memasang-masang gitu, memasang-masang banyak elemen ke satu gambar. Ini Adobe Photoshop. Selain Adobe Photoshop, itu juga ada Corel Photo Paint, Macromedia, dan lain-lain. Teman-teman bisa baca ya itu di slide-nya. Ya. Selanjutnya, apa saja software untuk vektor? Nah, yang termasuk dalam kelompok ini dapat digunakan untuk membuat gambar dalam bentuk vektor atau garis, sehingga sering disebut dengan ilustrator program. Yang paling populer digunakan adalah Adobe Illustrator dan Corel Draw. Sudah pernah dengar semua ya? Sudah. Mungkin kemarin udah nyoba pakai ya? Udah. Nah, yang paling populer di pasaran itu ada Adobe Illustrator, ada Bendable Canvas, Macromedia, Media Creation, dan lain-lain. Tapi paling populer itu adalah Illustrator sama Corel Draw. Nah, selanjutnya adalah tata letak. Misal kita bikin koran, itu kan, atau bikin majalah, itu kan kita mengatur-ngatur tulisannya ya. Iya. Lalu misal kita bikin logo, di sini ada logonya, itu kan kita bikin logo. Terus di sini ada ilustrasinya pakai apa? Foto, ya kan? Foto. Berarti fotonya kita edit di Photoshop. Lalu kita membuat logo di Adobe Illustrator. Setelah itu kita mastering, membuat keseluruhannya di InDesign. Itu akan lebih cepat daripada kita membuat keseluruhannya di satu software aja, gitu ya. Apalagi kalau nanti halamannya banyak banget. Nah, ini pada ininya, meskipun satu software dapat menghandle banyak kebutuhan, menentukan beberapa software yang akan digunakan adalah hal penting karena sangat efisien dalam penggunaan secara spesifik, seperti yang barusan itu.
Nah ini foto, kita adjustment di Lightroom atau Adobe Photoshop. Nanti logonya kita membuat logonya di CorelDRAW atau Illustrator seperti itu. Nah ini kalau kita masuk ke Illustrator atau masuk ke CorelDRAW, fotonya ini kurang terang, susah ya kan? Susah. Nggak bisa diedit di sana. Makanya editnya harus di Photoshop atau di Lightroom. Nah ini pertanyaan. Apa fungsi Adobe Photoshop? Ada yang bisa jawab? Ya silahkan. Ada Photoshop, ada foto, Bentar. Ya, Edit foto. edit foto. Ya. Ada lagi? Apa lagi? Satu lagi. Memperbagus, mempercantik foto. Memperbagus, mempercantik foto. Ya, bagus. Keren sekali untuk Mas Ivan. Tepuk tangan buat Mas Ivan. Lalu, apakah saat menggunakan software pengolah vektor masih membutuhkan software pengolah bitmap? Ada yang bisa jawab? Mas Adit? Mas Dali? ya. Ketika menggunakan pengolah vektor, jika kita ingin mengolah vektor, maka kita tetap perlu pengolah bitmap. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Mas Dani. Nah, berarti tinggal Mas Adit ini. Apa hubungannya antara software pengolah layout dengan pengolah vektor dan pengolah bitmap? Hubungannya itu apa? Korelasinya? Pengolah layout biasanya kurang detail. Kalau pengolah vektor atau bitmap lebih detail. Ya, benar. Kalau kita menggunakan hanya salah satu software untuk melakukan semua pekerjaan itu nanti kurang detail di salah satu pekerjaan. Itu ya maksudnya ya. Nah, itu benar sekali. Sekarang kita lihat jawabannya. Mengolah data berupa bitmap dengan spesialisasi digital imaging manipulation atau mengedit foto dengan menggabungkan dan atau menambah elemen subjeknya. Gitu ya. Benar sekali sesuai yang dikatakan Mas Ivan tadi. Jadi kita mau mempercantik itu namanya adalah adjustment, ya kan? Lalu kita mau mengedit-ngedit, menambah-nambah itu namanya adalah manipulasi. Ya. Lalu yang kedua tadi, apakah saat menggunakan software vektor masih membutuhkan bitmap? Jawabannya tergantung tingkat kebutuhan. Dengan rekomendasi tetap membutuhkan lebih dari satu software. Jadi benar sekali ya, kita tetap masih membutuhkan untuk efisiensi. Selanjutnya berhubungan dengan elemen yang ada pada sebuah desain yang memiliki contohnya sebuah desain layout, flyer membutuhkan foto, informatif dan ornamen vektor atau ilustrasi lainnya. Artinya korelasinya ketika sebuah desain terdapat foto, terdapat logo, terdapat tulisan, berarti kita bisa menggunakan semua software secara efisien gitu ya. Nah, ini untuk evaluasi teman-teman, tolong dikerjakan. Saya beri waktu 2 menit ya. Oke, waktunya habis. Nah, ini tugas tambahan. Sebelum kita pulang, tugas tambahan. Nanti evaluasinya kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Nah, nanti kita bahas di hari Kamis. Tugas tambahannya adalah sebelum melakukan tugas ini harap berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Cukup? Doa selesai. Nah, saat melakukan tugas ini dilakukan dengan hati-hati. Silahkan pulang ke rumah dengan selamat dan besok datang kembali dengan kondisi sehat walafiat. Silahkan boleh kembali ke rumah masing-masing ya. Ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.